Teman-teman, sebelum ibadah ada beberapa panduan nih. Yang pertama, Papa Mama tolong dampingi teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, mandi dulu ya, pakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, tutup mata. Saat memuji Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat dengar firman Tuhan, duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Yang terakhir, ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Selamat beribadah teman-teman. Mari teman-teman, kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, selamat bergabung di ibadah anak online bersama channel In Jesus. Sekarang aku mau kasih tahu nih, kalau channel YouTube kita berubah nama loh. Dari CK9 Ministry menjadi channel In Jesus. Jangan lupa like, komen, subscribe, share channel YouTube channel In Jesus. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini. Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkati untuk kami semua, teman-teman kami, papa mama kami, bahkan guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Teman-teman, kita harus rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku.
Nana belum bilang mulai loh. Anak Tuhan gak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan gak boleh sombong. Ayo maju, maju. Anak Tuhan, ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kesombongan. Ayo maju, maju. Anak Tuhan, ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kesombongan. 1, 2, 3, stop. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Teman-teman, kita harus memuji Tuhan dari pagi hari sampai malam hari. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, siapa yang di sini bahagia? Aku. Teman-teman yang di rumah juga pasti bahagia kan? Mari kita nyanyikan lagu ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
jagoan kita? Yesus. Siapa pahlawan kita? Yesus. Ayo kita sama-sama nyanyi lagu ini adik-adik. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Dari sana dulu. Ya 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 Bilang sama-sama. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Dari sini dulu. Ya 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 Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Orang haleluya. Yuk adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita kasih sikap yang terbaik ya adik-adik. Kita mau nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau selalu setia adik-adik sampai akhir hidup kita hanya melayani Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Dengan sungguh-sungguh bilangan dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku
Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kasyana ajak kita berdoa, kita satukan hati kita, satukan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus buat penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat papa mama kami, buat saudara-saudara kami Tuhan, bahkan buat teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih kalau tadi kami sudah memuji, menyembah-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau urapi kami, Engkau berkati Kalia Tuhan yang ingin menyampaikan firman Tuhan. Urapi Kalia ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus otoritas dari-Mu tercurah bagi Kalia. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, boleh Kau sampaikan lewat Kalia ya Bapa. Berikan kami Tuhan hati dan jadikan kami Tuhan anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama bilang amin. Oke, Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah online kita. Persiapkan hati kita sebelum kita mempersiapkan hati kita. Alangkah baiknya kita mau menyambut kedatangan Tuhan, menyambut hadirat Tuhan. Dengan apa? Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kakak ajak untuk kalian untuk tutup matanya semua, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus kalau kami saat ini diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah online ya Tuhan. Kami percaya Bapa dalam ibadah online ini Tuhan, kami diberikan kemampuan, kesehatan, bahkan hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Bapa setiap adik-adik terkasih Tuhan, persiapkan hati mereka untuk mereka bisa menerima firman-Mu ya Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan biar kiranya hamba-Mu juga sembunyikan di belakang salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Yes, puji nama Tuhan. Hari ini yang bersemangat, yang terima anugerah daripada Tuhan, di mana kita sudah masuk di bulan Maret. Kakak percaya kalian semua diberkati, kalian diberikan kesehatan yang sempurna. Katakan amin. Yang lemah, kakak percaya setelah kalian beribadah, kalian akan diberikan kekuatan yang baru. Katakan amin. Yes. Oke. Izinkan kakak untuk memperkenalkan kakak sebelum kakak lebih lanjut. Mungkin kalian baru lihat kakak namanya Kak Daniel, dan puji nama Tuhan, kakak diberikan kesempatan lagi untuk melayani di ibadah secara online ini buat adik-adik terkasih di rumah. Dan kakak percaya kalian yang mau siap-siap ibadah, kalian semua sudah mempersiapkan Alkitab kalian. Yang sudah mempersiapkan Alkitab sama-sama katakan amin. Yes, semuanya katakan amin. Yes, amin. Semua yang mempersiapkan Alkitab, kita mau saat ini dengar adik-adik buka Alkitabnya di Keluaran 19, 20 bahkan ayat pasal 32. Dengar adik-adik, 19, 20 dan pasal 32 ini bukan dibaca untuk semua keseluruhan, no, tidak. Kakak akan rangkum, kakak akan terperinci, secara terperinci kakak akan jelaskan apa sih yang mau dijelaskan daripada firman Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan buat adik-adik di rumah. Dengar adik-adik, bahwa sekali lagi kakak mau ingatkan bahwa tahun 2021 adalah tahun apa adik-adik? Tahun integritas. Yes, dimana dengar adik-adik, di tahun integritas ini semua yang ada di pikiran kita, semua yang ada di hati, ucapan, perbuatan kita harus selaras dengan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, semuanya yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kakak percaya semuanya diberikan kekuatan baru hari ini untuk terima firman Tuhan. Yang mempersiapkan Alkitabnya sudah buka di Keluaran 19. Kakak mau kasih tahu adik-adik, ini adalah pribadi di mana Tuhan mau kasih tahu buat kalian. Hati di mana pribadi ini adalah pribadi siapa adik-adik? Musa. Yes. Musa ini dengar adik-adik,
mau kakak kasih tahu sama adik-adik di rumah buat apa? Pribadi Musa ini dimana kalian harus tahu Musa ini memiliki hati yang lembut. Bilang sama kakak, hati yang lembut, dimana Musa ini hidup takut akan Tuhan. Maka Musa menghormati hadirat Tuhan. Ya, oke. Kakak ajak untuk kalian lihat gambar. Dengar adik-adik, dimana gambar yang kalian lihat di kamera kalian, bahkan di gadget kalian. Dengar adik-adik, ini adalah pribadi Musa. Bilang sama kakak, Musa ini, dengar adik-adik, dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Buat apa? Bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengar adik-adik, setelah mereka keluar dari Mesir, yaitu 3 bulan kemudian mereka setelah keluar dari Mesir, mereka berada di Gunung Sinai. Bilang sama kakak, Gunung Sinai. Yes. Di pasal 19, dengar adik-adik, jelas firman Tuhan katakan, bangsa Israel dan Musa keluar dari Mesir, dan mereka 3 bulan setelah keluar dari Mesir, mereka menghadapi padang gurun Sinai. Di padang gurun Sinai ini, dengar adik-adik, Musa diajak Tuhan untuk naik ke gunung kudusnya Tuhan. Apa? Gunung Sinai. Buat apa adik-adik? Tuhan mau kasih ketetapan, Tuhan mau buat peraturan buat bangsa Israel. Dan dengar adik-adik, di mana Musa harus mempersiapkan bangsa Israel untuk apa? Untuk mereka mengkuduskan hidupnya, mengkuduskan pribadinya, dirinya dari kenajisan, dari semua hal-hal yang menjijikkan, bahkan hal-hal yang fana. Mereka harus mengkuduskan dirinya buat apa? Ketemu sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, dengar adik-adik, mungkin kalian berkata, Kak, gimana bangsa Israel bisa ketemu sama Musa? Dan Musa berketemu sama Tuhan. Dengar adik-adik, bangsa Israel dan Musa ketemu sama Tuhan. Dengar adik-adik, mereka harus hidup kudus terlebih dahulu. Tuhan sudah katakan, persiapkan bangsa Israel untuk 3 hari ke depan bertemu dengan aku. Di hari itu Tuhan berkata untuk mereka apa? Mencuci bajunya, pakaian mereka. Bahkan pribadi mereka harus mengkuduskan dirinya sampai 3 hari di mana mereka dipersiapkan buat Tuhan, biar mereka kudus. Karena apa adik-adik? Kita nggak bisa ketemu Tuhan karena apa? Tuhan terlalu kudus. Bahkan kalau kita ketemu Tuhan, kita binasa. Maka daripada itu, Musa katakan sama bangsa Israel, kuduskanlah kalian untuk kalian ketemu berjumpa sama Tuhan. Dan dengar adik-adik, ternyata kalau kalian lihat gambar next berikutnya, gambar ini, dengar adik-adik, mereka waktu melihat, dengar, Gunung Sinai ini, dengar, mereka itu melihat, wow, mungkin kayak kalian melihat, wah, gunungnya indah, apa bagus. Dengar adik-adik, ini tidak nampak di mata bangsa Israel. Karena apa? Yang mereka lihat adalah kekelaman, awan gelap pekat. Karena apa? Hadirat Tuhan bernaung di Gunung Sinai. Bilang sama kakak, Gunung Sinai. Di sini kakak mau kasih tahu, hadirat Tuhan yang bernaung di Gunung Sinai ini, dengar adik-adik, itu membuat hati bangsa Israel ini takut. Sehingga di saat itu, dengar adik-adik, mereka padahal sudah mengkuduskan dirinya untuk mau ketemu sama Tuhan. Tapi mereka, dengar adik-adik, mereka enggak siap. Mereka berkata, kami takut, kami gentar. Jangan-jangan kami akan binasa, Musa. Lebih baik engkau saja, Musa, yang bertemu sama Tuhan. Biar kami ada di bawah. Akhirnya dengar adik-adik, karena bangsa Israel enggak siap, dengar adik-adik, akhirnya Tuhan suruh Musa saja untuk naik dan Harun. Dengar adik-adik, setelah itu dengar adik-adik, bangsa Israel kemana adik-adik? Bangsa Israel harus menunggu. Dan dengar adik-adik, ini yang kakak mau kasih tahu, karena bangsa Israel belum siap. Di sini kakak mau kasih tahu, hidup Musa itu memiliki takut akan Tuhan sehingga dia menghormati hadirat Tuhan. Pada saat dia menghormati hadirat Tuhan, dengar adik-adik, Musa boleh menghampiri tatanya yang kudus, menghampiri Tuhan. Kalau kalian perhatikan gambar berikutnya, dengar adik-adik, next. Yes, ini adalah tangan Tuhan. Dengar, bilang sama kakak, tangan Tuhan. Tangan Tuhan di mana? Dengar adik-adik, ini yang mau membuat ketetapan peraturan buat bangsa Israel. Kalau kalian perhatikan gambar ini, dengar adik-adik, Musa ngapain? Musa itu bersujud, tersungkur. Musa berada di atas Gunung Sinai, dengar adik-adik. Dan bangsa Israel ini ada di bawah. Mereka, dengar adik-adik, takut dan gentar. Tapi Musa kayaknya tidak takut dan gentar, Kak. No, tidak adik-adik. Musa tetap memiliki hati takut dan gentar pada Tuhan. Karena Musa memiliki hidup takut akan Tuhan, dia menghormati hadirat Tuhan. Lihat,
gambar ini, dengar adik-adik, dia ngapain? Dia sujud tersungkur adik-adik. Dan ini yang kakak mau kasih tahu. Pada saat kalian dilawat Tuhan, jangan kalian biarkan hati kalian mengeras, tapi biarkan Roh Kudus melembutkan hati kalian. Amin. Yes. Ini yang kakak mau kasih tahu adik-adik. Pada saat seperti ini, Musa diberikan ketetapan buat apa? Membuat 2 loh batu. Ya, ini gambar 2 loh batu adik-adik. Yang dimana kakak mau kasih tahu. Ini yang 2 loh batu ini akan dipersiapkan buat ada ketetapan dan peraturan yang dibuat sama Tuhan Allah buat bangsa Israel. Yang kita kenal apa adik-adik? 10 perintah Allah. Yes. Kalian masih ingat dong 10 perintah Allah? Aduh kak, saya udah lupa kak, karena kan udah nggak sekolah minggu. Jangan adik-adik. Kita tetap sekolah minggu setiap hari Sabat. Katakan amin. Jadi jangan pernah lupakan 10 perintah Allah. Ini dengar adik-adik, asal muasal di mana 10 perintah Allah dibuat. Di sinilah, di Gunung Sinai inilah 10 perintah Allah dibuat adik-adik. Dan ditulis langsung dengan tangan Tuhan. Ini yang kakak mau kasih tahu. 2 loh batu ini dipersiapkan oleh Musa buat 10 perintah Allah ini boleh ditulis. Apa aja sih kak 10 perintah Allah? Dengar adik-adik, Tuhan katakan pada 10 perintah Allah bahwa jangan menyembah Tuhan Allah yang lain. Jangan ada padamu patung atau yang menyerupai bentuk Allah. Terus apa? Jangan mengucap bahkan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembaranganmu. Kuduskanlah hari Sabat. Dan berikutnya apa adik-adik? Hormatilah ayah dan ibumu. Dan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini barang milik orang lain. Dengar adik-adik, itu 10 perintah Allah yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Next, dan kalian lihat adik-adik, yes, Musa ini ada di Gunung Sinai. Dia menunggu 10 perintah Allah untuk dibuat oleh Allah sendiri dan untuk diberikan oleh bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi sama bangsa Israel waktu menunggu Musa di Gunung Sinai? Ini yang terjadi dengar adik-adik, membuat hati miris. Kenapa? Ternyata Musa waktu di Gunung Sinai, mungkin dia berpikir bangsa Israel tetap hatinya berpaut sama Tuhan. Ternyata tidak adik-adik. Bangsa Israel malah hatinya tidak berpaut pada Tuhan. Malah bangsa Israel menyuruh Harun, yaitu abangnya daripada Musa, buat apa? Membuat Tuhan Allah yang baru, pemimpin yang baru. Dan Harun katakan, baiklah, lemparkan semua kalung gelang emas kalian, buat saya akan masukkan ke dalam peleburan api. Dan setelah itu dengar adik-adik, inilah yang terjadi. Patung lembu emas ini yang muncul. Dan patung lembu emas inilah yang disembah oleh bangsa Israel. Sorak-sorak, sukacita, hiruk pikuk. Bukan menyembah Tuhan Allah Israel, mereka menyembah patung lembu emas ini adik-adik. Ini yang terjadi. Dan Musa waktu melihat ini sangat marah hatinya. Ini Tuhan sudah tahu adik-adik di Gunung Sinai. Waktu Musa di Gunung Sinai, iya, Tuhan sudah tahu. Dan ini yang terjadi pada kedua loh batu itu. Next. Dan waktu Musa melihat atas mereka, perbuatan mereka, dengar adik-adik, Musa akhirnya marah. Dua loh batu itu akhirnya Musa pecahkan. Karena apa? Musa kecewa sama bangsa Israel. Mereka tidak berpaut sama Tuhan. Mereka malah menyembah patung Allah yang lain. Ini yang nggak disukai oleh Musa. Terlebih lagi Tuhan Allah. Dengar adik-adik, di sini kakak mau kasih tahu. Waktu seperti ini, Tuhan melihat Musa tidak lihat. Tapi Tuhan mendapati Musa tidak berdosa. Malah waktu seperti itu, Musa membela untuk apa? Bangsa Israel ini tidak dibinasakan. Tapi sebaliknya, semua hati orang yang tidak berpaut pada Tuhan harus dibinasakan. Ini perintah Allah. Dan dengar adik-adik, kalau kalian lihat gambar berikutnya, next. Ini yang terjadi adik-adik. Musa dengan berat hati katakan, siapa yang hatinya tidak berpaut kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dengar adik-adik, dia akan dibinasakan. Tapi yang hatinya berpaut, mereka harus ada di belakang aku. Dan dengar adik-adik, cuma didapati suku Lewi
yang membela, suku Lewi yang mendukung akan Musa. Dan dengar adik-adik, hari itu yang seharusnya tidak ada korban jiwa, dan terjadi korban jiwa 3.000, harus dibinasakan. Bilang sama kakak, dibinasakan. Yes. Karena apa adik-adik? 3.000 jiwa yang dibinasakan itu hidupnya tidak takut akan Tuhan. Serem gak adik-adik? Serem. Yes. Mereka harus dibinasakan. Kalian lihat gambar ini adik-adik. Musa harus mengangkat pedang. Dengar, pedang yang diangkat Musa ini adalah pedang buat apa? Buat Tuhan. Karena apa? Musa mau kasih mereka satu pengajaran di mana hati mereka yang gak berpaut sama Tuhan harus binasa. Dan hari itu 3.000 jiwa harus dibinasakan. Sadis nggak adik-adik? Sadis. Tapi itu yang terjadi. Maka daripada itu, hiduplah takut akan Tuhan adik-adik. Maka kita menghormati hadirat Tuhan. Seperti pribadi Musa ini. Tuhan mendapati Musa ini hatinya lembut. Dan apa yang terjadi kak? Setelah itu, dengar adik-adik. 10 perintah Allah tetap dibuat yang baru. Kalau kalian perhatikan di pasal 32, ada 2 loh batu yang dibuat kembali oleh Musa. Tapi kakak mau kasih tahu, 10 perintah Allah itu harus bangsa Israel taruh dalam hati mereka. Bukan saja dilihat, bukan saja diucapkan, tapi harus melekat dalam hati mereka. Seperti firman Tuhan hari ini adik-adik, harus melekat dalam hati kalian. Sehingga hidup kalian takut akan Tuhan, sehingga kalian menghormati hadirat Tuhan. Firman Tuhan sebelum berakhir adik-adik, kakak mau ajak kalian tutup matanya, kita mau berdoa. Yes. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu selesai ya Tuhan, tapi kami percaya Bapa, firman-Mu tidak terbatas, firman-Mu tidak berkesudahan. Berkati setiap adik-adik terkasih yang hari ini Tuhan. Terus ya Bapa, dalam masa-masa pandemik ini ya Tuhan, mereka hatinya ya Tuhan mungkin sedang tawar, mungkin hatinya sedang mengalami gundah gulana ya Tuhan. Biar kiranya Bapak berikan kekuatan, berikan semangat yang baru ya Bapak. Bahkan adik-adik terkasih hari ini mereka boleh belajar hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka menghormati hadirat Tuhan. Biar mereka ya Bapak dimanapun mereka berada ya Tuhan, terus hati mereka terus menghormati hadirat Tuhan, sehingga pada saat itu mereka mendapati hidup mereka takut akan Kau. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk adik-adik terkasih yang boleh beribadah hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai dan kami tutup kuduskan ya Bapak firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Kakak akhiri hari ini dan kakak percaya semuanya tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Ingat ya, tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan gunakan masker kalian. Tuhan Yesus memberkati. God bless you adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk tahun baru ini Tuhan. Terima kasih untuk 2021 Tuhan Yesus. Engkau menutup bungkus kami semua dari awal tahun 2020 sampai tahun yang baru Tuhan. Engkau menutup bungkus kami dengan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kiranya Engkau menutup bungkus Indonesia selalu Tuhan, agar di tahun yang baru ini Indonesia bisa semakin baik Tuhan. Indonesia bisa pulih Bapa, Indonesia bisa semakin takut akan Tuhan, semakin maju, semakin berkembang, semakin lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya Tuhan. Kiranya Indonesia memiliki pemerintah-pemerintah yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, yang bisa bekerja dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menutup bungkus setiap daerah yang ada di Indonesia Tuhan, ibu kotanya juga Tuhan. Engkau berkati Tuhan agar semua masyarakatnya aman Tuhan, penuh perlindungan-Mu Bapa, penuh perlindungan darah-Mu Tuhan dari segala bencana alam, dari segala sakit penyakit, dari segala perpecahan, konflik apapun itu Tuhan. Jauhkan dari Indonesia Tuhan, jauhkan dari negeri ini Tuhan Yesus, jauhkan daripada kami Tuhan. Kiranya Engkau juga menutup bungkus keluarga-keluarga Tuhan yang sampai saat ini masih ada Tuhan, sampai saat ini masih menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang semakin mengasihi satu sama lain Tuhan, keluarga yang bisa membimbing satu sama lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya setiap keluarga-keluarga di Indonesia semakin lebih baik lagi Tuhan, semakin takut akan Tuhan juga, semakin selalu sehat Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit-penyakit Bapa, jauhkan dari segala duka cita apapun itu Tuhan. Kiranya Engkau menutup bungkus kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah selama ini Tuhan Yesus. Kiranya berkat-Mu selalu menyertai kami kapanpun dimanapun itu Tuhan. Walaupun di tengah pandemi ini Tuhan, semuanya akan semakin lebih baik lagi Tuhan di tahun yang baru ini Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika anak-anak sekolah Tuhan sudah naik semester atau apapun itu Tuhan, sudah menerima nilai, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau memberikan nilai yang terbaik Tuhan. Engkau menutup bungkus kami selama sekolah walaupun online Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebijaksanaan, kepintaran, ilmu yang Engkau berikan kepada kami walaupun secara jarak jauh. Terima kasih Tuhan untuk segala prestasi yang kami dapat walaupun di tengah pandemi Tuhan Yesus. Kiranya semua ini semakin membaik dan kami bisa terus menjadi anak sekolah yang lebih takut akan Tuhan, yang melakukan segala pekerjaan dan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati guru-guru di Indonesia Tuhan agar bisa mendidik anak muridnya dengan baik, yang mendidiknya juga dengan penuh kasih. Jangan lupa like, subscribe, share YouTube channel In Jesus. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.